tanggal 29 Safar 1442. Kita lanjutkan pengajian menghafal seluruh Al-Quran. Kita sudah sampai pada surah Al-Isra. Kita hafalkan ayat 23 sampai 30. Kemudian juga ayat 31 sampai ayat 38. Kita bagi dua nih. Untuk ayat 23 ini ada dua kata yang bisa dibaca berbeda. Pertama, imma yablughanna, nanti kita baca imma yablughanni. Yablughan panjang 6 ketukan, kemudian nunnya di kasrah. Kemudian uffin kita baca nanti uffa. Siap ya? Surat Al-Isra ayat 23. Tayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanni 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffa wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadha, dan memerintahkan, Rabbuka, Rabbmu, alla ta'budu, bahwasanya janganlah kalian menyembah, illa iyyahu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsana, berbuat baik. Imma, ada kalanya, yablughanni, keduanya sampai, atau yablughanna, sampai, indaka, padamu, al-kibara, pada masa tua. Siapa yang sampai pada masa tua? Ahaduhuma, salah satu dari kedua orang tua, au kilahuma, atau kedua-duanya. Fala taqul, maka janganlah engkau mengatakan, lahuma, kepada keduanya, uffa, uff, wala tanharhuma, dan janganlah menghardik keduanya. Wa qul, dan katakanlah, lahuma, kepada keduanya, qaulan karima,
ucapan yang mulia. Ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua perintah yang sama-sama hukumnya wajib. Yang pertama adalah tauhid, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua adalah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan juga pentingnya atau wajibnya birrul walidain, karena disejajarkan dengan tauhid. Sementara tauhid adalah perkara paling tinggi di dalam agama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata birrul walidain disejajarkan. Berarti ini menunjukkan pentingnya birrul walidain. Yang dimaksud ta'budu, mengabdi, menurut Ibnu Abbas adalah maksudnya at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya menyembah Allah, maka orang-orang kafir pun juga menyembah Allah. Hanya saja mereka menyembahnya tanpa tauhid. Ada sahabat Nabi bernama Husain, bapaknya Imran bin Husain. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu dia masih kafir. Maka ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Husain, kamu memiliki berapa Tuhan? Ya Husain, wahai Husain, kam ta'budul yauma ilahan? Berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Qala abi, maka Husain menjawab, sab'atan, ada 7 Tuhan yang kusembah. Sittatan fil ardi, yang 6 saya sembah di bumi. Wa wahidan fis sama, 1 saja yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir juga menyembah Allah. Karena itu yang dimaksud ta'budu, menyembah ini dalam agama, dalam bahasa Al-Qur'an itu maksudnya adalah apa? Tauhid. Makanya ditambahi kata-kata illa iya, hanya kepada Allah, yaitu tauhid, mengesahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita ketahui bahwa semua bab ibadah tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Contohnya apa? Sujud, ini bab ibadah, maka hanya boleh kepada Allah, tidak boleh sujud kepada manusia. Apalagi bab ibadah, nazar itu bab ibadah, sumpah itu bab ibadah, menyembelih ini bab ibadah. Maka tidak boleh perkara-perkara ibadah dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini juga para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi. Apa artinya? Memerintahkan terhadap sesuatu itu sama dengan melarang dari yang sebaliknya. Karena di sini dikatakan wa qada, Allah memerintahkan. Ternyata isinya bukan perintah tapi larangan. La ta'budu illa iya, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Berarti kalau memerintahkan sesuatu itu sama dengan melarang dari yang sebaliknya. Allah memerintahkan tauhid, maka melarang dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini, wabil walidaini ihsana, perintah untuk birrul walidain. Berarti ini mengandung juga larangan dari durhaka kepada orang tua. Perintah terhadap sesuatu sama dengan melarang dari yang sebaliknya. Kemudian Allah berpesan, kalau orang tua sudah mencapai usia kibar. Usia kibar itu usia tua renta. Di mana usia tua renta ini kadang-kadang orang tua itu buang hajat tanpa sadar di mana-mana. Tidak buang hajat di WC atau di kamar mandi, tapi telecek di mana-mana. Nah, ini harus sabar. Makanya Allah mengatakan fala taqul lahuma uff, jangan mengatakan uff. Apa itu uff? Uff itu adalah ungkapan orang Arab. Mereka mengatakan uff atau tuf, ya, pakai hamzah atau pakai ta, uff atau tuf, yaitu untuk kalimat menunjukkan dia sudah bosan.
sudah bosan untuk ngeramut orang tuanya. Nah, itu diungkapkan dengan kata-kata uf atau tuf. Jadi tidak boleh anak bosan merawat orang tuanya, tiap hari BAB semau gue tidak di tempatnya, ya harus sabar. Sebagaimana dulu ketika kita bayi, kita BAB pun juga semau gue. Ibu kita lagi tidur malam, tiba-tiba BAB, ibunya harus bangun bersihkan. Nah, sebagaimana ibu kita dulu sabar, tidak pernah mengatakan uf. Ibu kita dulu sabar, tidak pernah mengatakan uf ketika merawat kita. Maka demikian juga diperintahkan oleh Allah, sekarang engkau merawat orang tuamu yang BAB seperti itu, juga jangan mengatakan uf. Yang dimaksud qaulan karima, perkataan yang mulia, kata Ibnu Abbas, maksudnya qaulan hasana, perkataan yang baik. Kalau orang Jawa nggih, bahasa kromo, bahasa yang mulia, yang inggil bahasanya, itu qaulan karim. Kemudian Allah mengatakan wakhfid, dan rendahkanlah lahuma untuk keduanya janahadzul, sayap kerendahan. Maksudnya minar rahmah, berupa kasih sayang. Waqul, dan katakanlah, maksudnya berdoalah, Rabbi wahai Rabbku, irhamhuma, rahmati keduanya, kama sebagaimana Rabbayani, keduanya merahmati saya, keduanya merawat saya, shaghira, ketika masih kecil. Ayat ini memerintahkan kita dua. Pertama, kasih sayang kepada orang tua, itulah yang dimaksud waqfid lahuma janahadzul. Disebut sayap, itu diserupakan dengan burung. Burung kalau punya anak-anak itu biasanya menyayangi anaknya dengan ditutupi pakai sayapnya. Nah, mirip seperti itu. Kita harus sayang kepada orang tua sebagaimana sayangnya burung kepada anak-anaknya. Perintah yang kedua, kita disuruh mendoakan orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doa ini boleh diucapkan oleh seorang anak yang muslim kepada orang tuanya yang kafir selama orang tuanya masih hidup. Rahmati orang tua saya, boleh. Karena orang tua meskipun kafir, kalau dia masih hidup, maka dia berhak mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tidak berhak mendapatkan rahmat Allah adalah orang kafir yang sudah mati. Nah, itu sudah tidak dapat rahmat Allah, sehingga sudah tidak bisa lagi didoakan irhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi selama masih hidup boleh didoakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalilnya bahwasanya orang kafir sudah tidak berhak mendapatkan rahmat Allah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa kana bil mu'minina rahima. Surat Al-Ahzab ayat 43. Dan adalah Allah itu bil mu'minin, hanya untuk orang-orang beriman khusus. Rahima, maha rahim. Jadi Allah punya dua sifat, Rahman, Rahim. Rahman itu rahmat untuk seluruh makhluk, mau kafir mau muslim sama. Rahim itu rahmat untuk khusus orang-orang beriman setelah mereka mati atau setelah masuk alam akhirat. Tapi selama masih di dunia maka Allah Rahman untuk semua makhluknya. Kemudian Allah mengatakan Rabbukum, Rabb kalian, a'lamu, lebih mengetahui, bima, dengan apa saja, fi nufusikum, yang ada pada jiwa-jiwa kalian. In, jika takunu, adalah kalian salihin, orang-orang yang saleh, fa innahu, maka sesungguhnya Allah, kana, adalah lil awwabina, bagi orang-orang yang selalu bertaubat, ghafura, maha pengampun. Jadi Allah mengetahui seluruh yang ada dalam hati kita. Kita menampakkan baik pada orang tua, sementara hatinya sudah bosan sama orang tua. Hatinya sudah mengeluh terus ketika merawat orang tua. Itu Allah tahu. Tapi selama tidak ditampakkan, itu masih dimaafkan. Namanya orang kalau susah biasanya kemudian masuk dalam hatinya. Nah, selama itu tidak ditampakkan kepada orang tua, masih qaulan karima, masih menampakkan sayang kepada orang tua,
tidak mengatakan kepada orang tua, masih merawat orang tua, nggak ada masalah. Meskipun hatinya mungkin sudah sempit karena setiap hari susah merawat orang tuanya, yaitu dimaafkan oleh Allah. Karena sesuatu yang ada dalam hati tidak dimunculkan, ini bukan termasuk sesuatu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud al-awwabin, orang yang selalu taubat, ini adalah orang yang setiap kali berbuat dosa kemudian dia taubat atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Nah, setiap kita berbuat dosa, kemudian kita merasa salah, kemudian kita mengucapkan astagfirullah, melakukan salat sunnah 2 rakaat gunanya untuk menghapuskan dosa, maka ini termasuk al-awwabin. Sebagian ulama tafsir mengatakan awwabin maksudnya orang-orang yang salat duha. Sebagian lagi mengatakan awwabin maksudnya orang-orang yang salat sunnah setelah maghrib sampai dengan isya. Tafsir tersebut itu sebenarnya mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mengatakan salatul awwabin, salatnya orang-orang yang selalu tobat. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salatul awwabin, salatnya orang yang selalu tobat adalah hina, ketika termadu, kepanasan al-fisal, anak unta. Maksudnya waktu duha. Jadi salat duha termasuk ciri-ciri orang yang awwab, orang yang selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, hendaklah kita melakukan salat duha. Hadis yang lain tetapi dhaif. Man shalla, barang siapa yang salat ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib sampai isya, fa innaha salatul awwabin, maka itu termasuk salatnya orang-orang yang selalu tobat. Hadis ini riwayat Ibnu Nasr, tetapi hadisnya mursal sehingga hadis ini derajatnya dhaif. Kemudian Allah mengatakan wa'ati, dan berikanlah dzal qurba, kepada orang yang memiliki kekerabatan. Apa yang diberikan? Haqqahu, haknya. Wal miskina, dan juga orang miskin. Wa ibnas sabil, dan juga ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanannya. Wala tubadzir, dan janganlah engkau itu mubadzir, tabdzira, dengan sebenar-benar mubadzir. Kenapa? Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, kanu, adalah mereka ikhwana syayatin, teman-temannya atau saudara-saudaranya setan-setan. Wa kana syaitanu, dan adalah setan itu li rabbihi, terhadap Rabbnya, kafura, selalu kufur. Ayat ini memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil. Karena itu bagi orang-orang yang kaya yang mengeluarkan zakatnya, tidak usah bingung di mana dikeluarkan, kemana dikeluarkan. Daftar saja kerabat-kerabat yang miskin siapa, ditulis, berikan pada mereka, selesai. Mereka lah yang paling berhak mendapatkan zakat dari kita. Banyak orang miskin, ya banyak, tapi miskin kerabat itu yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita, zakat. Tapi zakat tidak boleh diberikan kepada kerabat yang merupakan tanggungan nafkah kita. Misalnya bapak ibu kita miskin, kita berikan zakat, nggak boleh. Karena bapak ibu yang miskin itu tanggungan anaknya. Kita punya anak-anak, anak-anak kita miskin, diberikan zakat kepada mereka, tidak boleh. Maka dalam fikih Syafi'i dikatakan zakat tidak boleh diberikan kepada al-usulu wal furu', kepada usul, yaitu kerabat ke atas ya, bapak, ibu, kakek, nenek, atau furu', kerabat ke bawah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Kalau diberikan kerabat samping nggak apa-apa, paman, bibi, kemudian sepupu, keponakan, nah itu semuanya adalah kerabat-kerabat samping yang bukan merupakan tanggungan nafkah kita, sehingga mereka termasuk kerabat yang berhak mendapatkan zakat.
Kemudian larangan di sini wala tubadzir tabdzira. Jangan mubadzir. Apa definisi mubadzir? Mubadzir itu adalah menafkahkan harta tidak pada tempatnya, meskipun hanya sedikit. Itu namanya mubadzir. Adapun kalau menafkahkan harta meskipun banyak, tetapi kalau pada tempatnya, itu bukan mubadzir. Karena itu para ulama mengatakan la tabdzira fit tadhif. Tidak ada istilah mubadzir untuk menjamu tamu. Tamu makan paling satu menu, tetapi disiapi 2 menu supaya milih, nggak apa-apa. Disiapi 3 menu supaya milih, nggak apa-apa. Itu tidak mubadzir. Kenapa? Menghormati tamu. Meskipun dia pasti makannya satu aja, nggak bisa orang makan 3. Atau mungkin dia ambil sebagian dari sini, sebagian dari situ, 3 macam diambil semuanya. Tapi intinya kalau untuk menjamu tamu maka tidak ada mubadzir padanya. Boleh lauknya lebih dari 1 macam. Tapi kalau untuk kita sendiri lauknya cukup 1 aja, nggak usah macam-macam. Seseorang mengeluarkan duit 1.000, tapi untuk judi, itu mubadzir karena tidak pada tempatnya. Meskipun hanya 1.000 rupiah, ya 1.000 rupiah, sedikit, ya sedikit, tapi kan tidak pada tempatnya. Berarti apa? Haram, berarti mubadzir. Mubadzir temannya setan. Kemudian Allah mengatakan wa imma, dan ada kalanya tu'ridhanna, engkau berpaling anhum, dari mereka. Mereka maksudnya orang-orang yang meminta-minta. Ibtigha'a rahmatin min rabbika, karena mencari rahmat dari Rabbmu, tarjuha, yang engkau mengharapkannya. Faqul lahum, maka berkatalah kepada mereka yang meminta tadi, qaulan maysura, perkataan yang mudah. Ayat ini mengandung 2 makna. Makna yang pertama, kalau ada orang yang minta, misalnya dia perlu, maka dia minta, sementara kita tidak memiliki duit yang akan diberikan, kita juga lagi kempes kantong kita, maka faqul lahum qaulan maysura, berkatalah kepada mereka perkataan yang mudah. Maksudnya diberi janji, insya Allah saya akhir bulan nanti akan dapat gajian. Nanti kalau saya sudah dapat gajian, saya akan pinjami Anda, atau saya akan berikan kepada Anda. Nah, ini menjanjikan, ini disebut qaulan maysura. Dan itulah yang dimaksud ibtigha'a rahmatin min rabbika, mencari rahmat Allah. Maksudnya menunggu rizki Allah datang nanti suatu saat. Misalnya akhir bulan, misalnya kalau motor kita sudah laku nih. Saya sekarang juga nggak punya duit, tapi saya lagi menjual motor. Nanti kalau motornya laku, kamu akan saya berikan. Nah, ini berarti ibtigha'a rahmatin min rabbik. Menunggu rahmat Allah datang, rezeki Allah datang. Kalau sudah datang nanti saya kasihkan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kalau ada orang minta kepada kita, sementara kita khawatir kalau kita beri ternyata digunakan untuk maksiat, nah maka faqul lahum qaulan maysura, berkatalah perkataan yang baik, jangan menyakiti hatinya. Kita tidak memberi, tetapi jangan menyakiti hatinya. Jangan mengatakan kamu ini ahli maksiat, kalau saya kasih paling untuk maksiat, saya nggak mau ngasih. Nah, itu perkataan yang tidak baik. Berkata yang baik saja. Kita punya duitnya, tetapi kita khawatir kalau kita kasih menambah maksiat. Itulah yang dimaksud ibtigha'a rahmatin min rabbika, mencari rahmat Allah, yaitu mengharapkan rahmat Allah untuk datang kepada dia, yaitu dia tidak melakukan maksiat. Kalau kita kasih, dia malah beli rokok. Kalau kita kasih, dia malah beli miras. Kalau kita kasih duit, dia malah kemudian bisnis ribawi dan sebagainya. Nah, khawatir begitu, maka kita tidak kasih karena khawatir dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Kita mengharapkan dia mendapat rahmat Allah, sehingga kita tidak kasih kepada dia. Maka boleh kita tidak memberi, tapi faqul lahum qaulan maysura. Jadi tu'ridhanna di sini berpaling, itu maksudnya berpaling dari memberi. Kalau kamu tidak memberi, maksudnya begitu, maka faqul lahum qaulan maysura, berkatalah dengan perkataan yang mudah, yang baik. Kemudian Allah mengatakan wala taj'al, dan janganlah engkau
jadikan yadaka tanganmu maghlulatan terbelenggu ila unuqika pada tengkukmu, wala tabsudha dan janganlah engkau menghamparkan tanganmu kullal basti dengan sepenuh hamparan, fataqauda lalu kamu akan duduk maluman tercela, mahsura menyesal. Yang dimaksud jangan meletakkan tangan terbelenggu pada tengkuk, ini maksudnya bakhil. Jadi orang Arab mengungkapkan istilah bakhil, tangannya terbelenggu pada tengkuk karena tidak mau ngasih apa-apa. Diminta nggak pernah tangannya memberi, itu namanya bakhil. Dilarang bakhil oleh Allah. Tapi juga wala tabsudha kullal basti, jangan nyah-nyoh terlalu. Memberi silahkan memberi, tapi diukur. Perlunya berapa? Jangan setiap orang datang kasih 50.000, akhirnya udah terkenal. Pokoknya rumah ini kalau ada pengemis datang 50.000, akhirnya setiap hari datang 100 orang miskin 100 pengemis minta karena tahu bahasanya dikasih 50.000, ya akhirnya habis duit kita. Itu namanya kullal bas, terlalu menghamparkan, nggak peduli siapa yang minta, nggak peduli untuk keperluan apa. Maka kalau kita terlalu menghamparkan begitu, fataqauda maluman, kita akan duduk dalam keadaan tercela. Tercela gimana? Dicela oleh orang yang enggak kebagian duit. Duit kita 1 juta, kita bagi-bagi 50.000, akhirnya habis. Yang datang belakangan mencela kita, pelit nggak pernah ngasih. Padahal karena sudah habis saja. Ya, itu kalau kita memberinya terlalu tanpa aturan, maka menjadi maluman, dicela oleh orang lain yang tidak mendapatkan bagian. Mahsura menyesal karena sudah nggak punya apa-apa lagi. Kita mau beli sesuatu nggak bisa karena udah habis duitnya. Nah, jangan seperti itu. Jadi infak itu ada batasannya, sebagaimana menafkahkan untuk diri kita juga ada batasannya. Apa sabda Nabi SAW? Beliau mengatakan, kulu washrabu, makanlah, minumlah, watasaddaqu, sedekahlah, walbasu, berpakaianlah, tapi syaratnya fi ghairi israf, jangan berlebih-lebihan, wala makhilah, jangan sombong. Jadi sedekah pun tidak boleh berlebih-lebihan. Tasaddaqu, sedekahlah, fi ghairi israf, enggak boleh berlebih-lebihan. Sedekah itu diatur, diukur. Berapa yang harus diberi diukur. Tidak semua orang dikasih sama. Anak kecil kasih 50.000, orang dewasa kasih 50.000. Nah, ini enggak ngukur namanya, harus diukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, yabsutu, menghamparkan rizqa, rizki, liman yasha'u, bagi siapapun yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan rizki. Jadi ada yang miskin, ada yang kaya, maksudnya gitu. Innahu, sesungguhnya Allah, kana, adalah biibadihi, terhadap hamba-hambanya, khabiran, maha mengetahui, basiran, maha melihat. Inilah yang dapat kita baca pada sore hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat 31 sampai ayat 38. Karena ini adalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang terkumpul dalam satu pembahasan, yaitu surat Al-Isra ayat 23 dan seterusnya.